Eh, Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo dipersiapkan untuk device-nya, Bapak Ibu. Di sini untuk materi yang sudah saya share di Google Classroom bisa silahkan diakses ya terkait dengan materi terakhir, yaitu membuat menu setting ya, dan terakhir itu adalah publish ke HTML, dan nanti kita ubah ke basisnya adalah dari offline menjadi online gitu ya, dengan menggunakan Google Drive ya. Jadi kita menggunakan ada cloud ya, Google Drive yang paling mudah. Kalaupun nanti menggunakan website, nanti web host ya, web host itu nanti bisa dicoba. Ini nanti yang kita praktekkan hanya menggunakan Google Drive saja. Ya. Kemudian nanti kalau ada kesempatan saya tambahkan juga terkait dengan bagaimana mengubah dari HTML menjadi APK ya, yang sehingga kita bisa menginstal atau memasang di HP Android. Tapi khusus APK ya, HP Android. Untuk yang tipe HP atau menggunakan selain basisnya atau OS-nya atau OS-nya adalah selain Android tidak bisa. Seperti Mac, seperti iOS ya. iOS itu di sini saya belum istilahnya belum menemukan bagaimana mengubah dari HTML ke iOS. Sebenarnya pada prinsipnya bisa, cuma saya belum menemukan caranya saja. Baik, di sini saya akan share screen ya. Jika nanti tidak terlihat atau bagaimana, ini saya mohon izin untuk melakukan off cam ya, karena mungkin jaringan saya tidak begitu lancar ya, karena saya sedang di kampus ya, mungkin pakai sinyal wifi ya, karena di sini ternyata tidak begitu kencang ya. Ya, mungkin mohon maaf ya kalau misalnya nanti Anda. Oke, saya share di sini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Halo, cek. Suara saya jelas ya? Belum keluar Pak share screen-nya. Oh, belum keluar ya? Belum. Mungkin nunggu. Sudah terlihat? Masih belum Pak. Belum ya? Ya, sebentar ya. Ini saya coba cek dulu. Mungkin saya off cam nih ya. Sudah ya? Atau belum? Alhamdulillah sampun Pak. Oh sudah, oke. Sudah Pak. Saya mohon izin untuk ini ya, untuk off cam ya, karena ternyata jaringan saya kurang begitu stabil. Baik, tidak apa-apa nggih, saya off cam. Oke, di sini silahkan Bapak Ibu bisa melihat ya, kemarin kita sudah sampai progres ini ya, progres untuk pertemuan ke-7 ya. Jadi latihan ke-7 terkait dengan pembuatan multimedia interaktif ya. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu tidak atau belum ya, belum selesai atau terkendala dengan mungkin ada acara dan sebagainya sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan kemarin. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya, file yang sudah disiapkan, maksudnya sudah ada, ya, artinya sudah tersedia, ya, tersedia di sini untuk pembuatannya. Ya. Jadi untuk yang hasil akhir ya, hasil akhir, sehingga nanti kita bisa melanjutkan untuk
membuat menu setting audio. Oke, monggo silahkan diunduh atau ini kemarin yang hadir saat ini sudah mengikuti kemarin, ikut pada sesi pertemuan sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah semua nggih? Ada yang belum? Ada yang kemarin berhalangan hadir? Tidak ada nggih. Ya, alhamdulillah. Berarti monggo silahkan bisa mengunduh nggih. Melanjutkan ya atau membuka file ya, file yang terakhir kita coba ya terkait dengan pembuatan setting audio di situ. Oke, di sini kita pelan-pelan ya. Jadi saya tidak terlalu cepat-cepat biar nanti Anda bisa paham. Oke, selanjutnya di sini sudah semua membuka materinya, maksudnya sudah membuka file yang kemarin. Halo? Atau sudah mengunduh? Kalau sudah ya, mohon nanti konfirmasi ya kalau sudah atau belum, karena ini nanti kita akan ambil praktek ya, jadi harus benar-benar sudah ada, maksudnya berhasil. Ya. Artinya di sini kalau misalkan ada kesulitan bisa langsung sharing aja, gitu ya. Karena memang ini kita terkendala masalah kaitnya dengan kegiatan secara daring ya, jadi harus ya konfirmasi sudah bisa atau belum, nanti saya bisa lanjutkan. Baik, sudah dibuka ya. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat mesin ya, yaitu audio, dan di sini 2.1 settings ya, kalau nggak salah ya. Sampun ya. Nah, saya ulangi kembali untuk yang kemarin yang perlu Anda tambahkan di intro ya. Coba silahkan dibuka intronya. Oh, belum ya. Oh, ini belum, maaf. Bukan intro ya. Sebentar. Berarti kemarin baru membuat menu setting ya. Jadi buat menu audio ya, scene audio. Jadi kalau untuk membuat scene di sini, berarti di sini tinggal ditambahkan apa ini? Background ya. Background untuk bagian belakang pada pengaturan ya. Pengaturan untuk audio ya di sini. Jadi audio di sini nanti akan tampilannya seperti ini. Ya, jadi tampilannya seperti ini saya contohkan. Nah, seperti ini. Jadi ini ada warna hitam ya, jadi shape ya, ini menggunakan rectangle yang dimana diwarnai dengan warna hitam dan diberi transparan ya. Kurang lebih transparansinya adalah 40% ya. Ini sampun ya. Halo. Sudah sampai sini atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Kemudian dimasukkan juga untuk background-nya. Nah, background di sini kita sudah mengupload, sudah saya berikan di aset ya, aset yang sudah saya berikan untuk pelatihan terkait dengan itu. Kemudian untuk pengaturan di sini, pengaturan ini teks ya, kita masukkan teks di sini. Oke, sampai di sini sudah semua ya. Mohon konfirmasinya sudah semua sampai di sini. Ada yang belum? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya ya. Nah, di sini untuk berikutnya kita klik di bagian apa ini? Properties ya, pada menu settings di sini. Properties. Nah, di sini kita atur ya button ya, next ya, swipe next, dan di sini kita uncheck semua ya. Kita uncheck semua. Oke, hanya itu saja yang kita atur ya. Kita klik OK kalau sudah. Sampun sini sudah di sampun sudah ya.
Oke. Kita oke. Nah, setelah itu selanjutnya kita tambahkan ya. Ini kalau saya terlalu cepat mohon konfirmasinya ya. Interupsi gitu ya terkait dengan apa yang saya lakukan kalau misalkan terlalu cepat. Ya, langkah selanjutnya adalah membuat namanya ini teks ya. Membuat teks dengan menggunakan text box ya. Jadi misalkan di sini kita klik insert ya. Kemudian text box ya. Silakan kita klik aja di sini. Boleh kita. Nah, seperti ini. Klik aja pilih ya, background ya. Kita pilih musik background ya. Kita pilih musik background. Musik background. Oke. Kemudian di sini kita atur ya kira-kira seperti ini kita atur. Nah, selanjutnya di sini kita ganti tipe fontnya, misalkan kita ganti yang apa ya? Di sini saya pilih articulate aja lah ya. Sorry, saya pilih yang lain yang agak unik ya. Di sini misalkan boleh kalau mau pakai Bazooka, tapi saya tidak memakai itu. Misalkan saya pilih apa ya? Yang biasanya itu ya brush script standar ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini bisa diperbesar kalau misalkan kurang jelas. Ya. Kemudian kita bisa mengganti warna, misalkan warna biru. Ya. Nah, setelah itu kita bisa Ctrl D ya. Atau buat ini ya, apa namanya, duplikat. Ya. Ini kita klik, kemudian Ctrl D, ya tekan Ctrl D, ya, duplikat. Nah, di sini kita ganti namanya atur volume. Ya. Mungkin kalau misalkan tulisannya kurang enak ya, monggo silahkan bisa diatur, maksudnya untuk jenis fontnya. Misalkan di sini Pak, saya bikinnya yang bisa terlihat jelas ya. Oh, monggo silahkan. Misalkan articulate extra bold ya. Di sini misalkan ditambahkan di sini. Misalkan ini kita buat center. Di sini kita ganti articulate extra bold ya di sini. Mungkin font size-nya kita atur juga ya. Misalkan 24 ya, kita atur 24 saja. Baik, sampai di sini sudah untuk membuat text box. Tahu belum? Sampun? Ampun, Pak. Oke. Ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat ini ya, namanya seperti ini. Nah, di sini kan ada musik 1, musik 2, musik 3, musik 4 ya. Kemudian di sini ada slider ya untuk pengaturan volume. Nah, di sini kita akan buat seperti itu. Monggo silahkan diklik pada menu insert ya di sini. Menu insert sudah. Kemudian kita pilih apa namanya? Di sini input. Nah, di sini kita pilih yang jenis inputnya apa ini? Nah, kita pilih yang mana ini? Monggo. Nah, kita pilih yang radio button dalam kurung style 2 ya. Boleh yang ini, boleh silahkan. Ya, mana aja boleh. Ya, saya pilih yang tengah ini ya, nomor 2 nih ya, dari kiri. Saya klik ya, kemudian saya buat ya seperti ini. Oke. Jadi nanti kita buat seperti ini ya. Oke. Terus ini kan belum ada teksnya ya. Nanti kita kasih teks di sini. Kita klik kanan, edit teks ya. Kita beri nama musik 1 gitu ya. Musik 1 di sini. Oke, kita agak panjang ya. Nah, sampai seperti ini ya. Boleh dikasih teksnya edit ya, saya kasih bold atau mau diganti jenis fontnya, itu monggo silahkan. Misalkan kita ganti articulate atau yang mana lah, monggo silahkan, bebas ya.
Misalkan ini saya ganti yang articulate aja lah. Oke. Ya, sampai di sini sudah membuat radio button untuk pilihan. Untuk radio button ini bisa Bapak Ibu bisa mengedit, ya. Artinya stylenya biar menarik, kita bisa mengatur di menu format ya. Di sini ada menu format, di sini ada radio style. Nah, ini yang mana yang mau diinginkan? Itu bisa kita pilih ya. Kalau misalkan warna kita cenderung ke merah, nah nanti kita pilih ya radio style 3, ascend 2. Atau yang model ini boleh juga. Nah, ini kita pilih yang bawah ini. Seperti itu. Ya. Mungkin itu ada yang kesulitan, bisa mengikuti ya. Halo, Bisa, Pak. Bisa. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita akan menduplikasi, kan ini kan musik satu ya. Kita buat beberapa bentuk ya. Jadi ada beberapa musik ya, ada musik 1, musik 2, musik 3, musik 4 gitu ya. Nah, itu nanti biar untuk pilihan ya, karena untuk biar siswa itu biar enjoy ya, membuka multimedia interaktif kita gitu ya. Jadi tidak bosan ya, istilahnya seperti itu. Kita bisa tambahkan ya, caranya kita duplikat ya, kita duplikat saja dari yang sudah kita buat satu tadi ya. Jadi kita buat satu terus duplikat ya. Kita buat sebanyak 4. Kontrol caranya tadi seperti biasa, diklik dulu atau diseleksi ya untuk apa namanya musik 1, kemudian kontrol D gitu ya. Nah, selanjutnya kita arahkan ke bawah, terus kontrol D lagi ya. Terus kontrol D lagi ya. Sampai 4 kali ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini sudah ada, tinggal kita ganti. Ini nomor 1, ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, dan ini nomor 4. Ya, kita atur jaraknya dengan menggunakan tanda panah ya, pada keyboard. Jadi ini kita atur jaraknya masing-masing. Ya. Oke, seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bisa mengikuti? Maksudnya tidak tertinggal atau kebingungan? Halo, bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Kalau kesulitan atau terlalu cepat bilang ya. Jadi ini saya sesuaikan saja. Sampun Bapak Ibu, sudah selesai untuk memberikan teks atau radio button pada musik 1 sampai musik 4. Sudah? Atau sudah ya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita buat namanya apa namanya? Slider ya. Kita buat slider untuk pengaturan volume. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini terlihat ya. Sudah terlihat ini contohnya. Nah, ini ada slidernya. Jadi kita buat nanti untuk pengaturan volume. Jadi si user itu bisa menggerakkan secara mandiri ya, mau dikecilin, volumenya dibuat berapa persen dan sebagainya gitu ya. Itu bisa ya. Jadi tinggal naik, turun dan sebagainya. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita klik insert. Monggo silahkan Bapak Ibu kita buat ya, insert. Kemudian di sini ada namanya slider ya.
Nah, slider ini mau pilih yang mana gitu Bapak Ibu monggo. Nah, saran-sarankan sih yang kita pilih yang ini ya. Kita samakan aja. Kemudian kita buat seperti ini. Di drag ya. Jadi berubah biasanya saya ulangi lagi insert, kemudian di sini ada slider. Nah, di sini kita pilih ini yang nomor 2 ya, atau di tengah. Kita ini ada berubah kursornya menjadi tanda plus gitu ya. Nah, ini kita buat dengan cara mengklik kiri, tahan, sambil di drag ke kanan ya. Ya, seperti ini. Seperti itu. Kemudian, sudah Bapak Ibu, sudah membuat ini satu slidernya. Bisa ya? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Lancar? Bisa mengikuti? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mengganti mau kita ganti desainnya boleh gitu. Misalkan Bapak Ibu ingin yang lain yang warna yang lebih. Nah, misalkan kayak ganti yang warna ini ya, warna merah. Yang ini terlalu lebar. Kita ganti yang ini aja lah. Halo, cek suara saya terdengar jelas di sini? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Baik, nanti kalau nggak jelas mohon nanti dipotong saja nggih, nggak apa-apa. Biar saya tidak mengulang kembali terlalu jauh gitu ya. Ini saya misalkan ini saya ganti yang ini aja lah ya, yang atas saja kotak ya, biar bisa dibuat secara vertikal gitu ya. Nah, ini sudah, kalau sudah di sini kita rotate nggih Bapak Ibu, silahkan diklik pada menu format, kemudian rotate. Nah, rotate-nya ini kita rotate left 90. Ya, kita klik rotate left 90 ya. Saya ulangi kembali. Klik slider yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian klik pada menu format. Di situ terdapat ada rotate ya. Maka ini kita pilih rotate left 90 degree ya. Oke, left ya, ke kiri 90 derajat. Nah, kalau sudah kita arahkan ke bawah di sini. Ini boleh dikecilkan Bapak Ibu, jadi nggak berpengaruh pada persen ya, tetap nanti segini ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita membuat slider ya, selanjutnya kita atur ya di sini pada menu desain ya. Jadi silahkan Bapak Ibu klik di atur volume di sini. Nah, di variabel ini kan belum ada apa namanya? Volume ya. Belum ada volume, baru tulisannya slider 1 gitu ya. Nah, disinilah kita akan menambahkan volume ya. Jadi kita tambahkan namanya variabel volume ya. Jadi itu nanti fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan. Maksudnya ketika kita ingin membuat perintah gitu ya, itu jelas gitu ya. Yang kita perintah adalah variabel volume. Ya. Jadi kalau misalkan memerintahkan si slider ini naik 40%, 20%, 10 dan seterusnya gitu ya. Itu dengan namanya adalah nama variabelnya istilahnya volume gitu ya. Jadi nama itu memudahkan kita untuk memanggil gitu ya. Iya sama seperti ini. Jadi ketika kita ingin membuat semacam tools di sini ya. Nah, ini kan toolsnya adalah slider. Ketika si pengguna user ini ingin memerintahkan si slider ini untuk menaikkan volumenya menjadi 20, 10 dan seterusnya gitu. 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, itu maka kita beri nama volume. Ya, seperti itu.
Monggo silahkan untuk menambahkan variabel volume, berarti kita klik di bagian ini ya Bapak Ibu, Manage Project Variables. Ya. Silakan di bagian triggers ya, itu Bapak Ibu klik tanda X di sini ya, Manage Project Variables. Ya. Oke, sampun di sini Bapak Ibu sudah mengklik tadi ya. Ampun, Pak. Sudah ya, alhamdulillah. Oke, nah selanjutnya kita akan mengganti. Di situ ada slider ya Bapak Ibu. Slider 1 ada. Ada ya. Nah, di situ kita double klik aja ya Bapak Ibu. Untuk slider 1 ganti namanya volume. Nah, tulisannya kecil semua ya Bapak Ibu. Tidak boleh huruf besar. Jadi V-nya tetap kecil, volume gitu ya. Oke, sampai di sini default value-nya adalah 0, kosong gitu ya. Kalau sudah, klik OK. Sehingga di sini yang tadinya slider 1 berubah menjadi volume. Gitu. Oke, sampai di sini bisa diikuti nggih, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Ya. Nah, sekarang kita cek di menu desain. Di menu desain ini variabelnya sudah berubah menjadi volume. Ya. Nah, di sini untuk update-nya, well slider is dropped. Ya. Startnya, karena kita nanti menggunakan kelipatan 0 sampai 10, paling tinggi itu 10. Ya, volumenya maksudnya di sini volume tertinggi ya, 100%. Ya. Nah, inisialnya di sini kita pilih, di sini 4 ya, Bapak. Silakan inisialnya 4. Nah, sehingga berubah menjadi 4 ya di sini. Maksudnya 4 ini apa gitu Bapak Ibu? 4 ini jadi ketika Bapak Ibu masuk atau si usernya atau si penggunanya ini masuk ke media, itu dia volumenya tidak langsung 100% gitu ya. Tapi hanya cukup 40% di situ. Nah, ini monggo silahkan Bapak Ibu bisa mendefault atau bisa mengatur default untuk volumenya berapa ketika si user ini masuk gitu ya. Atau masuk ke media gitu. Apakah 40% maksudnya, apakah 20 atau 60 monggo silahkan. Ya. Di sini kita setting di sini 4 ya, atau 40%. Oke, sampai di sini bisa difahami? Halo, bisa ya. Nah, kemudian step ini kita menggunakan 1. Ini kan karena kita mulai dari 0 ya, dari 0 sampai 10. Stepnya ada 10. Berarti 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka di sini stepnya tetap 1. Oke. Nah, ini sudah untuk pengaturan volume di sini. Selanjutnya di sini kita sebentar ini kok ada slider. Oke, sampai di sini sudah ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau kesulitan di sini? Tidak ada? Oke. Bisa mengikuti nggih? Bisa mengikuti nggih? Nah, selanjutnya kemarin sudah mengunduh yang kemarin nggih Bapak Ibu untuk ini apa namanya? Skrip. Skripnya sudah mengunduh? Sudah, Pak. Sudah ya. Sebentar, ini skrip ya. Skrip. Nah, skrip ini isinya apa sih? Nah, ini kan ada slider, berarti ini nanti untuk di ini terlihat ya Bapak Ibu yang saya tampilkan di sini untuk notepad-nya. Terlihat, Pak. Oke. Nah, di sini ada apa namanya? pagar slider. Ini maksudnya untuk bagian slidernya, di triggernya ya. Ini perintah untuk triggernya. Jadi var audio document get element by ID biggest song ya. Nah, ini
button-nya. Ini khusus untuk radio button. Ya. Nah, terus ini untuk radio button 1, radio button 2, radio button 3, 4 ya. Kemudian nanti ada slide intro ya. Ini khusus ya. Jadi caranya begini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu buka yang tadi, yang kita mulai dari mungkin dari slider dulu nggih. Silahkan diklik atur slidernya, atur volume di sini. Sudah? Sudah diklik ya. Kemudian create a new trigger ya di situ. Sebelah kanan. Sebentar, ini saya Oke, selanjutnya sudah Bapak Ibu diklik untuk slidernya. Kemudian klik create a new trigger. Ya. Nah, di sini actionnya apa? Di sini kita pilih karena kita menggunakan JavaScript ya. Kita masukkan JavaScript, ini pilihnya execute JavaScript. Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah mengganti actionnya di sini menjadi execute JavaScript. Sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, selanjutnya kembali ke ini ya. Apa namanya? Ke notepad-nya ya. Notepad-nya kan tadi sudah saya sediakan ini ya, var audio dokumen get element by ID dalam kurung Astrup Biggest Song ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu copy satu persatu ya. Jadi tidak semua. Ini kita copy mulai dari var sampai dengan titik koma di sini. Ini kita isi satu persatu. Copy satu-satu ya. Copy ya. Kita blok ya. Ini kita blok. Ini kita klik kanan, copy ya. Nah, kemudian kita buka lagi di artikel storyline kita. Kemudian kita klik di script ya. Nah, di script ini kita Ctrl V atau paste ya. Ya, di situ. Kita masukkan satu persatu ya, Bapak Ibu. Kita sampo di sini sudah di paste ya. Di sini pengaturannya 0,0 gitu ya. Titik ya, maaf. Tidak pakai koma tapi pakai titik. Kalau sudah oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya when, kapan? Ya. Nah, di sini kita pilih sebentar ini. Nah, ini. Ada keterangan slider move ya, karena kita kan menggunakan slider ya. Nah, ini when ketika slider move digerakkan ya. Gitu. Slidernya yaitu slider 1. Conditionnya, nah ini equal to-nya 0 ya. Equal to-nya 0 karena kan tadi kita mulainya dari 0 ya. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mulai dari 0, ini sama seperti tadi. Maaf. Oke, saya ulangi lagi. When slider move ya. Yaitu slider 1 kondisinya adalah equal to ya, equal to sama dengan ya. Itu 0 ya di sini. Karena tadi kita scriptnya menggunakan 0.0 ya. Oke, sampai di sini sampun. Ampun, Pak. Oke, kalau sudah oke. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan lagi create a new trigger ya. Nah, sama seperti tadi, kalau misalkan ya, Bapak Ibu biar tidak ngulang kayak gini ada caranya ya, atau ini kita copy ya. Jadi kalau pengen cepat, ini kita copy ya. Jadi JavaScript-nya ini tadi atau triggernya ini kita copy ya, kita copy the selected trigger ya. Kemudian ini kan masih posisi ngeseleksi ya atau memilih slidernya, kemudian paste di situ. Nah,
Di sini kita bisa mengaturnya, edit trigger. Nah, ini kan di apa namanya? Di notepad-nya ini kan tinggal ganti angka belakangnya ya. Jadi 0.1, 0.2, 0.3 dan seterusnya ya. Jadi sama ya. Ini di sana kita klik edit. Nah, di edit ini kita pilih script. Nah, scriptnya di sini kita ganti 1 gitu ya. Kemudian kita klik OK ya. Kondisinya, nah sebentar ini berarti ini kondisinya 1 juga ya. Jadi equal to-nya 1 ya. Jadi di sini 0.1 ya, di sini ya 1 tentunya. Kalau sudah klik OK. Seperti itu Bapak Ibu bisa mengikuti. Halo, bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Nah, lakukan hal yang sama ya, lakukan hal yang sama sampai poinnya berapa? Sampai poinnya jadi 10. Jadi setelah 0.9 nanti 10 nih. Jadi saya contohkan seperti ini. Ini saya agak cepat nih. Copy. Boleh sambil dipraktikkan gitu Bapak Ibu. Maksudnya sambil dicoba kemudian paste langsung. Jadi setelah di copy paste. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan triggernya kok Pak nggak terlihat gitu ya. Ini silakan Bapak Ibu bisa undock ya di sini. Nih undock dikeluarkan ya. Nah, setelah dikeluarkan lebih longgar ya triggernya biar kelihatan. Nah, ini tadi sudah kita paste ya, kita edit ya. Di sini scriptnya kita masukkan menjadi 2. Kemudian OK. Terus equal to-nya juga 2 kita ganti. Oke, kalau sudah oke. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita edit di bagian scriptnya di sini 0,0.2 ya, terus di sini juga 2 sama. Lakukan hal sama lagi untuk yang 3, kita copy, kemudian kita paste ya. Itu juga sama, kita edit di sini menjadi 3. Kemudian oke, di sini kita ganti 3 juga kalau sudah oke. Kemudian kita paste lagi sama, kita edit ya. Di sini kita ganti 4, kemudian oke, kemudian di sini equal to-nya juga 4. Oke. Terus kita paste langsung Bapak Ibu, nggak usah di copy ya, kan tadi sudah di copy, langsung aja paste ya, paste di sini. Nah, kemudian kita edit di sini, kita klik scriptnya menjadi tadi habis apa ya, habis 4 ya, berarti 5 5 oke. Di sini equal to atau conditionnya juga 5 ya. Jadi 0 1 2 3 4 5 ya, kurang 5 lagi ya. Kita paste lagi. Di sini kita edit, kemudian script kita ganti 6 ya. 6 oke, kemudian di sini 6 juga oke. Kemudian kita paste lagi ya. Kita edit. Di sini kita 7 ya. Di sini oke, di sini kita ganti 7 oke. Terus paste lagi. Nah, ini kita panjangkan Bapak Ibu. Edit. Kemudian kita ganti 8. Oke lagi, di sini equal to-nya 8. Oke. Terus paste lagi. Edit ya. Kita di sini 9. Oke, kemudian di sini kita ganti 9. Oke. Terus kita paste lagi terakhir ya. Ya, di sini yang terakhir ini 9, kita edit nanti 9, berarti di sini 10 ya, berarti nggak pakai 0. Jadi langsung 10. Ya, kemudian oke. Benar nggak ya? Coba saya cek ya, 10 ya. 10 di sini juga 10. Oke. Oke. Sampai di sini gimana Bapak Ibu? Sudah berhasil lah? Sudah berhasil? Bisa mengikuti?
Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa. Oke, kalau sudah, ini kan sudah apa namanya? Masih kita jangan dikembalikan lagi, gitu, Bapak Ibu. Artinya di sini masih kita gunakan triggernya. Ini kan jangan di redok ya. Kalau redok nanti kembali lagi di sini. Nah, kita undok aja dulu. Nah, selanjutnya kita lihat di notepad-nya, gitu, Bapak Ibu. Kita notepad-nya apa lagi di sini kita butuhkan masukkan, yaitu radio button. Nah, ini Bapak Ibu. Kita silakan Bapak Ibu buka yang script yang di notepad tadi ya, script untuk membuat menu setting audio. Nah, di sini yang kita copy mulai dari var ya, var audio sampai dengan titik koma di sini. Kita mulai dari radio button 1. Ya, kita mulai dari radio button 1. Oke, sampai di sini sudah ya? Sudah di bold atau di blok ya. Kemudian kita copy, klik kanan copy pada yang terblok tadi. Nah, selanjutnya di sini kita klik untuk yang di bagian musik 1 di sini. Ya, kita musik 1. Sampun? Ampun, Pak. Oke, kalau sudah create a new trigger. Silakan Bapak Ibu klik create a new trigger. Di sini sama seperti tadi, kita pilih apa ya? Execute JavaScript ya. Execute JavaScript. Oke, ini sebentar saya pilih dulu. Ini masuknya apa? Bisa saya lupa. Bentar, ini saya lihat dulu untuk scriptnya larinya ke mana? User click ya. Oke. Baik, sebentar. Ini sudah Bapak Ibu sudah posisi di sini ya. Execute JavaScript sudah actionnya. Sudah, Pak. Kemudian script kita klik di sini ya. Kita Ctrl V. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi misalkan nama file ya. Jadi ini satu ini adalah nama file. 1.mp3 ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya istilahnya file yang digunakan untuk background musik yang digunakan untuk multimedia interaktif di sini, silakan karena dia Bapak Ibu menggunakan MP3 ya, maka 1.mp3 itu dikasih judul. Boleh ini boleh diganti, nggak harus satu. Misalkan judulnya musik 1 gitu boleh ya. Boleh diganti teks yang lain. Tapi nanti di file musiknya juga ditulis musik 1 gitu ya. Dengan menggunakan spasi atau tidak di situ. Nah, kalau untuk mempermudah saja, ini saya sarankan hanya ngetik angka 1 saja. 1.mp3 ya, seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, selanjutnya when, kapan? Ketika user klik di sini ya. Ya, mengklik apa? Radio button 1 di situ ya. Objeknya. Kalau sudah klik OK. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita klik yang radio button 2 sekarang ya. Kembali ke ini. Nah, pada prinsipnya sih sama Bapak Ibu, tinggal mengganti angka 2-nya ya. Kalau tadi kan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi tidak perlu di copy paste ya, nggak masalah, tapi nanti di belakangnya itu diganti angka 2 ya, di MP3 ya, 2.mp3. Silakan diklik pada radio button musik 2. Kita klik create a new trigger Bapak Ibu. Nah, di sini actionnya Bapak Ibu pilih yang execute ya, JavaScript sama seperti tadi. Kemudian scriptnya kita klik di sini, Ctrl V. Nah, di sini kan masih 1 ya. Nah, ini kita ganti 2.mp3 gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ada kendala? Atau ada yang belum paham, monggo bisa ditanyakan saja nggak apa-apa. Ya. Sampun di sini sudah ditambahkan. Kalau ini jadi jangan lupa ya, kalau yang musik 2, ininya tulisannya 2.mp3 ya. Ya. Kalau sudah klik OK. Timelinenya kita ganti user klik ya.
Objeknya radio button 2 di situ ya. Kita ganti radio button 2. Gitu ya, radio button 2 sudah, kalau sudah klik OK. Oke. Sampun Bapak Ibu di situ. Untuk musik 2 sudah ditambahkan skripnya? Sudah, Pak. Baik, yang musik 3 sekarang kita klik create a new trigger lagi, di situ sama. Kita pilih execute JavaScript. Scriptnya di sini kita Ctrl V lagi. Kita sesuaikan di sini 3.mp3. Nah, kita tambahkan 3.mp3. Kemudian audio.load ya, load ya, kemudian audio.play ini sudah sama. Kalau sudah klik OK. When timeline user click ya, when ya adalah user click ya. Kemudian radio button 3. Kalau sudah klik OK. Nah, yang terakhir sama, kita klik create a new trigger, kita pilih execute JavaScript, scriptnya kita pilih Ctrl V, di sini 4 ya. Kalau sudah klik OK. Sama seperti when adalah user click, kemudian kita klik OK. Ya, sampai di sini sudah semua Bapak Ibu, atau ada yang kesulitan? Monggo bisa konfirmasi kalau ada kesulitan. Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah bisa ya. Nah, ini tahap terakhir ya. Setelah ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini kita klik dulu ya Bapak Ibu. Kita klik yang mana? Misalkan musik 1 ya. Nah, ini kita klik. Nah, tadi kan masih kosong ya. Itu kita klik. Nah, di situ. Klik. Nah, seperti ini. Ya. Sudah. Oke, selanjutnya kita screen share di sini. Oke, maaf. Ini saya share ya. Di sini. Kita lihat di notepad-nya selanjutnya apa nggih? Nah, ini radio button sudah. Nah, sekarang yang slide intro pada objek video. Nah, di sini kita harus memasukkan skrip nggih. Ya, var audio, dokumen, elemen dan seterusnya sampai audio titik volume sama dengan 0.4 gitu ya. Ya. Sampai di sini sudah bisa dibuka ya. Maksudnya di notepad-nya silakan dibuka Bapak Ibu. Sampun? Sudah dibuka notepad-nya yang tadi? Sudah, Pak. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita blok ya. Mulai var sampai titik koma gitu ya. Var audio sampai dengan dokumen get element by ID bikin song ya. Ini kita copy, klik kanan copy ya. Nah, kita balik ke artikel storyline. Nah, di sini kan sudah kita tidak lagi ya, kita tidak menggunakan ini lagi, kita undock di sini. Ya, di sini kan ada maaf maksud saya redock ya. Di sini kan ada di triggernya kita kembalikan. Nah, seperti ini. Kembali ke story view. Silahkan Bapak Ibu, kita klik di story view. Sudah nggih? Story view. Halo, Bapak Ibu, sudah? Sudah, Pak. Baik. Nah, selanjutnya double klik intronya Bapak Ibu. Double klik intro. Nah, di sini kan di intro ini hati-hati Bapak Ibu. Ini yang kita klik, kalau kita klik video kan perintahnya untuk apa namanya? Di notepad itu kan slide intro pada objek video. Nah, itu kan berarti kita klik yang objek videonya. Nah, di sini kita klik pada video 1. Ya, jadi bukan yang di sini. Kalau di sini nanti kita kliknya rectangle karena ini kan untuk penghalang. Kita pilih yang di timeline ya. Kita pilih yang di timeline. Nah, di sini ada video 1. Sudah Bapak Ibu sudah diklik untuk video 1-nya?
Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, ini create a new trigger. Kita create a new trigger. Kita klik create a new trigger, kemudian kita pilih execute JavaScript. Kita klik execute JavaScript, sudah. Kemudian klik scriptnya. Nah, kita paste di situ ya. Nah, ini yang kita ingin tampilkan di audio atau musik backgroundnya yang nomor 1 ya Bapak Ibu. Ini namanya 1.mp3. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi menggunakan nama 1.mp3 ya di radio button ya, itu maka di sini juga harus sama gitu ya. 1.mp3. Nah, di sini audio volume tadi kan kita pilih step 4 ya. Maka di sini kita pilih yang mulai dari step 4 yaitu 0.4 gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengganti, Pak, saya misalkan mau mengubah volumenya menjadi 0.6 gitu ya. Maka nanti di sini 6, yang di desainnya itu juga 6 stepnya. Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah klik OK ya. Klik OK. When, kapan nih Bapak Ibu? Kapan? Timeline end ya. Jadi di sini timeline end. Ya, jadi sudah berakhir. Atau di sini ada nggak ya? Oh ya, nggak ada ya. Berarti hanya timeline end aja ya. Timeline ends ya, yaitu pada objek video 1. Ya, kalau sudah klik OK. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Ada kesulitan? Halo? Cek, bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Setelah ini silakan Bapak Ibu pilih ke ini apa namanya? Ke menu home ya. Nah, ke menu home di sini ini kan ada apa nih? Button ya, button untuk musik ya di sini. Button untuk musik. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Sudah Pak. menuju ke home? Sudah. Oke. Selanjutnya di sini kita beri trigger ya. Jadi di sini kita kasih trigger untuk yang musik ini. Kita klik create a new trigger boleh, lewat di sini juga boleh. Nah, di sini actionnya kita pilih yang like box slide. Ya. Di sini kita pilih yang like box slide. Ya, seperti itu. Sudah. Kemudian slide-nya yang mana? Kita pilih yang tentu saja yang setting. When user click. Sudah, Bapak Ibu? Dan sampai di sini sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, klik OK. Maka ini sudah masuk ya. Sudah terkoneksi ke dari home menuju ke ini ya, apa namanya, ke setting. Nah, selanjutnya, maaf tadi kita buat tanda plus ya, Bapak Ibu. Kita copy aja dari sini.
dari home ya, kita buat close, copy ya, dari tombol home ya, kita buat close. Kemudian ke setting. Nah, di sini kita tambahkan menu close di sini. Kita tambahkan di sini. Oke. Sudah sampai di sini, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya di edit trigger ya di sini. Silakan edit trigger, karena ini kan sudah ada triggernya, kita edit. Berarti di sini kita apa nih? Close like box ya. Jadi kita beri nama close like box. Kalau tadi kan kita memanggil menu slide ya, pakai like box ya. Tadi pakainya manggil like box slide ya. Kalau di sini fungsinya untuk meng-close like box. Terus when user klik, kalau sudah klik OK. Oke, seperti ini. Nah, kita ini tidak bisa ini ya Bapak Ibu tidak bisa kita preview. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini kita harus publish ya, kita harus publish ke HTML5. Kita harus publish ke HTML5 terlebih dahulu. Oke, coba kita cek, dia tidak akan muncul musiknya. Nah, sini nggak bisa muncul ya. Nah, ini JavaScript support is not available while previewing. Jadi dia tidak akan bisa mempreview ya. Kenapa? Karena harus dipublish terlebih dahulu. Ya, ini kita close saja. Ya, di sini insya Allah sudah ya, sudah semua ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan setting audio nih Bapak Ibu, monggo. Ini untuk yang selanjutnya di sini nih, untuk yang notepad ini ya, untuk di hasil publish ya. Nah, ini nanti kalau sudah kita publish ini kita masukkan script ini. Ya. Kita oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kira itu untuk setting audio. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu, kita akan publish nih. Kita akan publish medianya. Ini sudah selesai, Insya Allah ya. Kita publish ya di sini. Kita klik publish. Nah, di sini monggo ini bisa diganti title-nya ya, misalkan MPI kerangka manusia ya, atau multimedia pembelajaran interaktif kerangka manusia gitu ya, di situ. Kemudian lokasinya di sini My Articulate Projects ya. Nah, kita pilih yang web Bapak Ibu ya. Kita pilih yang web di sini. Oke, bisa sampai di sini sudah posisi sudah dipublish ya Bapak Ibu di like dialog box publish sudah muncul. Bisa konfirmasi? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah kita klik publish gitu ya. Ya, kita tunggu sampai selesai ya. Jangan lupa nanti ini disimpan, di-save ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin saran ya Bapak Ibu, kalau misalkan videonya banyak ya memang kalau bisa pakai ini saja nih, YouTube ya, YouTube.
secara online. Tapi resikonya ya memang harus diputar secara online dan harus ketika preview itu kita menggunakan harus dipublish terlebih dahulu sama seperti kita buat audio setting ini. Ya. Nah ini mungkin agak sedikit proses ya sampai selesai. Mungkin sampai di sini sambil menunggu proses ada yang mau ditanyakan silahkan. Monggo Bapak Ibu. Bisa mengikuti ya? Halo, bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke. Ini dari SMP Mutu Colomadu ada? Bu Arum ada nggak ini? Ya, kita tunggu ya. Ini karena ada videonya, mungkin videonya agak besar ya. Jadi untuk proses publish-nya juga butuh waktu yang apa namanya agak lama gitu ya. Tapi kalau misalkan videonya filenya mungkin tidak terlalu besar, mungkin ya hanya misalkan 15, 20 ya, itu insya Allah aman gitu. Nah ini mungkin sampai puluhan ya, 60 atau berapa MB gitu. Jadi mungkin ketika dia publish itu namanya rendering ya. Renderingnya atau publishnya itu agak lama. Ya ini saya post. Baik, di sini sudah selesai untuk mempublish ya. Mungkin agak lama, maaf ini karena tadi videonya juga ada, jadi besar ya, jadi berpengaruh terhadap hasil publish. Nah, di sini kita lihat di open folder saja, ya, open folder atau di dokumen ya, biasanya terlimpah di dokumen, ya dokumen, terus cari namanya folder di My Articulate Project. Ya. Nah, di sini ada media tadi MPI rangka manusia. Ya. Nah, di sini sudah selesai, Bapak Ibu, mempublish. Halo, sudah selesaikah mempublish? Halo, cek apakah sudah selesai untuk mempublish? Halo, konfirmasi. Mohon konfirmasinya, Belum, Bapak Pak. Ibu. Oh, belum. Oke, saya tunggu. Kalau sudah, monggo nanti dikonfirmasi ya. Ini karena kita akan memasukkan satu pekerjaan lagi, yaitu untuk notepad-nya ya, untuk notepad yang terakhir nih. Nah ini, untuk notepad terakhir ini kita akan masukkan di
apa namanya di sini. Ya, kita masukkan di story.html. Baik, di sini Bapak Ibu kita akan sambil menunggu ya, yang sudah, yang belum selesai untuk publish, kita coba untuk di Google Classroom itu kan ada royalty free music ya. Nah, ini ada royalty free music by Bensound dan royalty free music ya bagi untuk yang Cosik ya. Nah, misalkan kita pilih yang free music by Bensound ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari musik-musik yang Bapak Ibu inginkan ya. Dan ini insya Allah bisa free ya, artinya no copyright ya, tapi selama Bapak Ibu mencantumkan di referensinya, di daftar pustakanya ya. Jadi ini bisa Bapak gunakan ya. Nah, ini mencantumkan daftar pustakanya apa? Yaitu dengan mencantumkan diambil dari, nah ini, musikbensound.com. Nah, ini ya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa tambahkan ini, atau royalty free music from Bensound ya. Jadi di medianya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, ini sudah ya saya close. Nah, kalau misalkan di sini mana ya, di menu home ya. Nah, di referensi ya, di sini misalkan nanti ada referensinya ya. Di sini nanti dicantumkan free music by Bensound ya di situ. Ya, untuk referensinya ya. Jadi biar istilahnya bebas royalti ya, atau free music. Jadi ini bisa digunakan nih, multimedia project, online, video, YouTube, website, animation, dan seterusnya, as long as you created bensound.com ya. Maksudnya Anda menampilkan ya, atau istilahnya menambahkan di reference ya, musik di sini. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu bisa memilih jenis-jenis musik yang mungkin saat ini mungkin lagi populer ya. Misalkan seperti ini. Nah, kita bisa mencoba, kemudian kalau kurang yang lain bisa kita cek di sini. Oke. Kita bisa mencari yang lain, juga bisa kalau misalkan ada. Nih, nah misalkan di sini kalau kita ingin mengunduh ya Bapak Ibu, misalkan di sini kita pilih salah satu. So ini yang purchase ya, artinya ini membayar, yang ada purchase ini membayar. Nah ini misalkan ini kita bisa mendownload ya, klik aja download seperti ini, kemudian download. Ya. Ini yang pasti Bapak Ibu harus ini ya, apa namanya, memberikan kredit ya, artinya menambahkan di reference ya, di reference-nya itu diambil musik dari mana gitu ya. Oke. Kalau tidak ingin tidak menambahkan kreditnya, bisa membayar ya lisensinya. Nah ini kita sudah dapat ya hasil downloadannya, kita bisa copy kan ya, misalkan nanti diubah menjadi angka. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini kita bisa ganti angkanya.
jadi 4 atau 1 dan seterusnya. Oke, misalkan ini saya cut ya, saya pindahkan di aset ya. Sebentar, ini asetnya, nah di sini. Nah, di sini ada musik. Nah, di sini ada musik ya. 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada saya tambahkan tadi yang sudah saya download. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengubah nomor 1 ini jadi ini, ya maka ini bisa di rename jadi angka 1. Tetapi ini harus di rename terlebih dahulu ya. Sehingga nanti tidak, maksudnya biar bisa di rename gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengunduh menambahkan suara dan cari musik ya, background musik ya, untuk multimedia interaktif. Oke, sampai di sini sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai mempublish. Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, selanjutnya di sini Bapak Ibu kita ubah ya, kita tambahkan ini ya, yang bagian terakhir yaitu audio SRC sama dengan ini ID sama dengan BG Song, preload, autoplay, loop audio. Nah, di sini kita bisa nggak ini ya? Coba saya klik edit, open with dengan sebentar. Notepad. Sebentar Bapak Ibu, ini saya coba dulu pakai Notepad bisa apa tidak. Oke, agak kesulitan ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti silakan Bapak Ibu, sebentar ini saya saya taruh dulu linknya. Silakan Bapak Ibu bisa mengunduh ya. Sebentar, ini saya masukkan di ini saja ya. Membuat setting itu ya. Ke publish HTML. Silakan Bapak Ibu bisa melihat di Google Classroom ya. Nah, ini silakan diklik di Notepad plus 7.8. Sudah Bapak Ibu? Silakan diklik di Notepad plus 7.8. Dan ini agak lama ya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah belum? Halo? Sudah, Pak. Nah, itu silakan di download ya. Jadi ini cuma kecil kok Bapak Ibu, 3,5 megabyte. Ya, jadi hanya 3,5 megabyte. Ini untuk memudahkan kita edit skripnya tadi, gitu, menambahkan skrip ya, di HTML. Oke, kalau sudah silakan diinstal ya Bapak Ibu. Sudah terunduh, ini bisa dibuka, kemudian diinstal.
Oke, nanti akan muncul yes dan no, yes aja Bapak Ibu. Nah, sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah, klik OK, ya. Sudah, ya? Sudah mengunduh Notepad plus 7,8, ya. Ini tinggal di OK aja, kemudian di yes gitu, ya. Sudah? Di yes Pak. aja. Nanti di next sampai finish, ya Bapak Ibu. Ini karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak menginstal kembali. Ya. Oh, kalau sudah, kembali ke ini tadi, ya Bapak Ibu, ke folder, ya, story.html tadi. Ini kita ganti, ya. Sudah Bapak Ibu ini? Ini kita edit. Nah, di sini ketika klik kanan itu ada edit with Notepad++ gitu. Sudah, Bapak Ibu, sudah muncul, sudah menginstal. Halo? Apakah sudah menginstal? Maaf Pak, ini share screen-nya kayaknya nge-freeze. Oh, mohon maaf ya. Iya. Bentar. Sudah terlihat? Masih di bagian Google Drive, Pak. Google Drive? Iya. Oh, sebentar. Ini sinyalnya berarti. Sudah muncul ini? Belum, Pak. Sebentar, saya stop share dulu ya. Sudah terlihat ini? Halo, sudah terlihat tampilan saya? Ya, screen-nya masih loading, Pak. Oh, masih loading. Halo, sudah terlihat tampilan saya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Ini apa ya? Kita pending dulu ya untuk sambil menunggu azan asyar. Nah, baik, ini kita lanjutkan untuk menambahkan ya coding di sini untuk
di hasil publish ya, index.html. Nah, ini kita ubah dulu ya Bapak Ibu. Kita klik kanan, rename, namanya index ya. Ketiknya kecil aja hurufnya, index.html. Ini ada di hasil publish nih Bapak Ibu, hasil publish yang sudah kita publish tadi hari media. Kemudian ini kita klik kanan, kemudian edit with notepad++. Yang tadi sudah kita install. Nah, nanti di sini kita buka. Nanti di sini akan muncul, ya kita lihat ya. Sebentar, ini saya body. Di sini ada body style ya, background bla 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 gitu. Ada nggih Bapak Ibu? Halo? Di bagian ini ada? Ada, Pak. Nah, ini kita enter saja. Nah, kita enter. Di bagian terakhir di sini kita masukkan script ya. Yang terakhir ini ya, di apa ini? Untuk ini apa namanya? Notepad ya. Kita blok copy aja ya, blok, kemudian klik kanan, copy. Ya, kita klik kanan, copy. Nah, selanjutnya kita pastekan di situ. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita tambahkan ya di sini. Ya. Kalau sudah save di sini, tinggal di save saja. Nah, tinggal di save saja di sini. Save gitu ya. Nah, insya Allah sudah nih. Kita coba close ya notepad-nya dan kita tambahkan musiknya. Ya, kita ke aset ya. Silakan Bapak Ibu ke aset. Di sini ada musik. Nah, 1, 2, 3, 4 ini silakan Bapak Ibu copy. Tekan tombol shift ya. Tombol shift, kemudian copy. Di copy semuanya ya. 1, 2, 3, 4 di copy. Kemudian masukkan ke ini, ke folder hasil publishnya yaitu MP Rangka Manusia, yaitu storyline.output ya, storyline outputnya. Kita paste di sini. Ya. Nah, tadi sudah sesuai ya. Jadi ini nama musiknya harus sesuai dengan yang tadi di script yang kita buat tadi. Kalau misalkan namanya 1.mp3, 2.mp3, 3 sampai 4 gitu ya. Ya, di sini sudah insya Allah sudah selesai untuk hasil untuk membuat ya media multimedia pembelajaran interaktif ya. Kita coba ya di index.html sini kita coba. Apakah berhasil apa tidak? Ini kita publish itu ya. Bentar, ini saya ini kalau mau. Ya, ini saya buka index open with Chrome ya. Nah, di sini kita coba. Ayo belajar dan bermain media pembelajaran Rangka Manusia. Sebelum memulai, silahkan bacalah petunjuk terlebih dahulu. Sebentar, ini ya. Coba saya ulangi lagi. Ini ada yang nggak berhasil. Bentar. Ayo belajar dan bermain media pembelajaran Rangka Manusia.
Sebelum memulai, silahkan bacalah petunjuk terlebih dahulu. Oke, ini ada tidak bisa, coba sebentar. Ini saya cek dulu ya Bapak Ibu. Kita cek di ini sebentar. Ini di setting. Ini sudah. Baik, kita cek ya Bapak Ibu. Ini harusnya seperti ini, bisa ya. Ini saya cek dulu. Nah, harusnya bisa seperti itu nih. Coba ini saya refresh. Ini kalau kita pilih ini bisa. Ayo belajar dan bermain media pembelajaran rangka manusia. Sebelum memulai, Oke. Coba ini saya cek di sini dulu. Coba ini mungkin JavaScript-nya timeline N sudah ya. Masih komplit. Atau ini media komplit ya. Kita ganti media komplit ya. Kalau sudah oke. Nah, coba ini nanti saya coba publish lagi. Oke, kita pilih yang web ya. Kalau sudah, di sini saya kasih angka 2 gitu. Atau nanti udah biarin aja. Kita kasih yang kedua. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Kita pending untuk sholat dulu. Sampai pukul jam 15.45 gitu. Halo. Kita lanjutkan nanti ya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai 15.45. Oke. Baik, untuk sesi berikutnya ini terkait dengan bagaimana kita mengonline-kan ya.
kita mengonlinekan hasil publish ke dalam Google Drive ya. Sini saya akan share untuk. Nah, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu atau belum di sini? Sudah terlihat? Masih Belum. loading, Pak. Belum. Nih, sudah? Sudah Pak Jum? Sudah terlihat belum? Belum. Oh, belum ya? Bentar, ini sinyalnya kurang bagus ini Pak Jum. Sudah terlihat Bapak Ibu? Folder. Dereng Pak Jum, dereng terlihat ini. Dereng. Aduh. Saya plus dulu. Tidak mau ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah muncul? Belum ya Pak? Aduh, ini apanya ini? Panas mungkin. Laptopnya panas. Sinyalnya. Lanjutkan ya. Jadi setelah kita sudah mempublish ya, jadi tadi sudah mengubah juga ini menjadi index.html ya. Silakan Bapak Ibu rename ya. Tadinya story.html jadi index ya. Kemudian tadi sudah ditambahkan dengan ini untuk hasil publish ya, audio SRC dan seterusnya dengan menggunakan Notepad++ ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk online kan. Jadi ini kan secara offline ya. Jadi kalau di online kan kita bisa menggunakan Google Drive ya. Jadi di sini misalnya kita buka ya Google Drive ya di situ. Silakan Bapak Ibu buka email ya. Silakan login dulu atau di apa namanya di Classroom itu kan ada ini ya, Bapak Ibu buka Classroom-nya, di sini nanti ada aplikasi Google ya. Nanti silakan pilih Drive ya. Silakan Bapak Ibu pilih Drive. Sudah Bapak Ibu sudah masuk ke Drive di akun masing-masing ya Bapak Ibu, ini kita pakai akun masing-masing. Sampun? Ampun, Pak. Oke. Nah, selanjutnya kita drag and drop Bapak Ibu. Atau kita upload ya. Jadi kalau misalkan di sini upload folder ya, klik kanan ya. Klik kanan upload folder. Ya, jadi di Google Drive-nya itu klik kanan upload folder. Nah, di sini kita cari di dokumen, di folder, namanya, sebentar. My Articulate ya, My Articulate Project ya. Nah ini di folder My Articulate Project.
Nah, di folder MPI rangka tadi sesuai dengan hasil publish-nya ya Bapak Ibu, yang sudah diubah ya, yang sudah diubah ke indeks ya. Ya, ini di MPI rangka manusia, silakan satu folder ini ya, kita klik upload gitu ya. Nah, sini ada keterangan upload ya, seperti ini. Kita tunggu sampai selesai uploading ya. Mungkin butuh proses tergantung koneksi internetnya gitu di sini. Ini kita upload sampai selesai. Mungkin ini saya pause saja biar hasil recordnya tidak terlalu panjang. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Di sini sudah kita upload ya. Nah, ini untuk biar kita bisa dibaca secara online, ini kita folder yang sudah kita upload ini kita ubah menjadi ini Bapak Ibu, public ya. Kita ubah menjadi public atau siapa saja bisa melihatnya. Ya, dengan dapatkan link dengan cara klik kanan, kemudian dapatkan link di sini atau bagikan ya, boleh. Ya, dapat link atau bagikan, monggo silahkan sama saja. Nah, di sini nanti kita lihat di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya pada dapatkan link di sini ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, ini kita yang tadinya dibatasi, ini kita ganti siapa saja yang memiliki link di sini. Kita ganti ini, kemudian selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah siap kita ubah menjadi online ya. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya buka tab baru ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu buka tab baru di sini. Nah, di sini ketik drv.tw ya. drv.tw. drv.tw. Di URL-nya ya Bapak Ibu saya ulang kembali drv.tw. Enter ya. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan host on Google Drive dan OneDrive. Jadi kalau Bapak Ibu upload file foldernya tadi di OneDrive, maka nanti pilihnya OneDrive. Tapi kalau Bapak Ibu uploadnya di Google Drive, maka Bapak Ibu pilih host on Google Drive. Nah, ini kita pilih yang host on Google Drive. Ya. Silahkan dipilih host on Google Drive. Nah, ini kita pilih di mana tadi disimpan di akun yang mana Bapak Ibu, drive akun mana. Nah, di sini saya tadi menyimpan di Guntur NC latihan ya. Jadi di sini tadi di sini saya menggunakan Guntur NC latihan ya. Jadi ini saya pilih yang ini ya, sesuai dengan di mana folder media saya simpan. Nah, ini kita izinkan ya. Izinkan. Ya. Oke, nah selanjutnya kita tunggu prosesnya sampai. Nah, ini ada keterangan sini admin panelnya, your web page-nya. Sini ada prosesnya. Kita tunggu sampai muncul hasilnya. Nah, di sini sudah muncul nih Bapak Ibu. Nah, ini yang mana nih Bapak Ibu, kan banyak sekali nih. Jadi kita pilih yang tadi judulnya apa nih. Jadi di folder di sini kan ada MPI rangka manusia ya. Kita cari yang MPI rangka manusia. Nah, ini kita cari MPI rangka manusia. Nah, ini store and output ya. Jadi yang kita pakai nih MPI rangka manusia strip storyline output ya. Dan tadi ini yang kita masukkan ke dalam Google Drive nih ya, di folder ini.
Jadi yang cuma sampai slash ya, slash kosong ya, karena kan indeks tidak terbaca di sini. Nah ini kita klik ya Bapak Ibu, klik aja atau dibuka link in tab baru ya. Ini sudah jadi ya Bapak Ibu, tinggal nanti kita perpendek ya linknya biar nanti tidak terlalu panjang. Nah ini mungkin, nah ini sudah mulai lihat. Ini mungkin karena koneksi saya kurang stabil jadi agak lama. Nah, sudah berhasil ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal kita perpendek ya. Jadi ini cara untuk memperpendek link. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke bit.ly ya. .ly. Nah, di sini bisa cari ya bit.ly ya. Jadi di sini kita bisa memperpendek hasil dari ini. Nah, ini kita bisa menambahkan, tadi kita masukkan fungsi juga bisa. Silahkan bacalah petunjuk terlebih. Ayo bermain game. Silahkan. Ayo. Nah ini Bapak Ibu kalau sudah ini kan belajar dan kita bermain. ini kan Media pembelajaran rangka manusia. kita copy ya. Sebelum memulai, Ini. silahkan Kita buat create ya. Jadi Bitly tadi kita masuk dengan akun yang kita punya. Jadi misalkan ini kita login dulu, saya login ini ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan bit.ly di sini bisa menggunakan ya, URL ini untuk memperpendek ya. Nah, ini kita login aja. Nah, kita gunakan Google ya di sini. Basisnya Google aja Bapak Ibu biar gampang. Nah, ini misalkan kita pilih ya. Misalkan ini ya. Atau kita punya yang lain nih, misalkan ini ya. Akun yang lain yang sudah kita punya di Bitly, monggo silahkan. Nah, kalau sudah create ya di sini kita masukkan enter along URL di sini. Kemudian di sini create. Nah, sudah jadi di sini tinggal nanti kita kasih title-nya misalkan MPI gitu ya. Rangka manusia. Nah, ini kalau misalkan mau diperpendek lagi ini misalkan ya, rangka strip manusia. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita kopikan ya Bitly ini ke sini. Nah, bisa kita ubah di sini. Jadi nanti dia langsung masuk ke ini tadi ya, ke media yang tadi. Ya, di sini Bapak Ibu kita perhatikan. bacalah petunjuk terlebih dahulu. Ini posisinya tidak maksimal ya. Jadi kita script ada sedikit perbaikan ya. Kita kembali ke media di sini. Nah, di sini pada player kita klik ya. Jadi Bapak Ibu, jadi biar maksimal ya. Di player kita edit sedikit di bagian other ya di sini. Nah, other di sini kita pilih ya launch player in new. Nah, ini kita pilih yang resize ya.
Nah, di sini resize browser to optimal size ya di situ. Nah, di sini kita pilih lock player at optimal size ya. Coba saya coba cek dulu, saya agak lupa nih. Saya cek dulu, kalau nggak salah itu nih. Oh iya, scale player to fill browser Windows ya. Oke, saya ganti. Di sini kita pilih yang atas ya, scale player to fill browser window. Kemudian di sini setelah itu baru dicentang launch player in new Windows ya, dan allow user to resize browser. Oke, jadi di sini kita centang dan di sini kita pilih yang ini. Oke, paham ya Bapak Ibu? Jadi kita masuk ke player properties, others. Nah, di sini kita pilih scale player to fill with browser window dan kita centang launch player, allow user to resize browser dan resize browser to fill screen. Nah, insya Allah nanti tampilannya dia menjadi fit ya, menjadi fit. Jadi tidak kayak gini kita ada scrollnya gitu ya. Jadi dia langsung fit di browsernya ya. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya, tambahannya sedikit ya untuk biar nanti scale-nya dia langsung fit ke browser. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah yang tadi sudah bisa kita publikasikan. Nah, di sini kita bisa mainkan ya, di online kan, secara offline dan online sudah kita bisa buat. Mungkin itu, saya kira itu untuk materi kita ya tentang multimedia pembelajaran interaktif ya, dan semoga bisa membantu Bapak Ibu semua untuk membuat multimedia interaktif yang menarik dan menyenangkan ya. Artinya di sini tetap Bapak Ibu harus semangat ya terkait dengan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif dan jangan sampai patah semangat ya. Artinya di sini kita proses ya. Nanti kalau sudah terbiasa insya Allah akan mudah gitu ya. Seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya selaku tutor ya, artinya fasilitator ya, fasilitator dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif selama di pengabdian masyarakat di SMP Muhammadiyah 7 Colomadu, program unggulan ya, Colomadu. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin saya kembalikan mungkin dari Pak Jumadi, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan. Monggo silahkan Pak. Terima